Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel menolak Tuhan sebagai Raja Surgawi dan menuntut seorang penguasa duniawi bagi mereka, seperti bangsa-bangsa kafir yang mengelilingi mereka. Meskipun mereka ditegur oleh Nabi Samuel karena dosa berat dan pemberontakan terhadap Tuhan, Allah dalam belas kasihannya masih siap untuk memberkati bangsa perjanjiannya yang telah Dia adakan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Betapa indah janji yang diberikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, meskipun mereka berulang kali melakukan dosa berat terhadap dirinya. Alasan Allah menepati janjinya untuk menjadikan Israel miliknya adalah karena melanggar janji itu akan mencemarkan namanya yang kudus. Dan firman Tuhan tidak akan pernah rusak. Karakternya sempurna, firman-Nya sempurna. Dalam 1 Samuel 12, Samuel menyampaikan pidato perpisahannya. Dia menceritakan bagaimana Tuhan mendengarkan doa-doa Israel di masa lalu dan menjawabnya. Dia mengingatkan umat akan semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka telah dipilih. Tujuan pemilihan Tuhan adalah keinginan Tuhan untuk memiliki umatnya sendiri. Sumpah Tuhan kepada Israel akan tetap teguh. Samuel menyatakan bahwa karakter Tuhan dipertaruhkan dalam kemakmuran Israel. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya demi namanya. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen Tuhan, namun dedikasi Tuhan terhadap gambar ilahi. Tuhan bertindak karena alasan yang berakar pada hubungan dan karakternya. Samuel juga mengingatkan bangsa Israel agar takut akan Tuhan. Sejarah Israel bukanlah sejarah yang membanggakan. Israel tercatat berkali-kali tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum mereka dengan memberikan musuh-musuh yang kuat untuk menaklukkan mereka. Tetapi Samuel tidak ingin bangsa itu hanya mengingat sejarah masa lampau dengan segala kerusakan nenek moyang mereka, namun tidak membuatnya bertobat. Tetapi Samuel juga mengingatkan bahwa belas kasihan Tuhan adalah sesuatu yang diberikan dengan limpah. Bukan hanya dahulu Tuhan pernah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tetapi saat ini pun Dia tetap memberikan kelimpahan belas kasihannya. Orang Israel harus mengetahui bahwa Tuhan sedang mengampuni mereka. Bahkan Tuhan sudah memberikan bukti bahwa Dia sudah mengampuni keberdosaan Israel yang menginginkan seorang raja karena tidak lagi mau Tuhan berkuasa atas mereka. Tuhan membuktikannya dengan memberikan Saul menjadi raja atas Israel. Samuel mengingatkan Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja, namun mereka harus tetap ingat bahwa hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Umat Israel harus senantiasa takut akan Allah, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titahnya. Demikian pula Raja Israel harus melakukan hal yang sama bersama umat. Pesan ini diulang Samuel sampai 3 kali, karena bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya seringkali mudah tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain. Samuel kembali memaparkan pengalaman-pengalaman pahit ketika umat melupakan Allah. Ia juga bercerita tentang segala perbuatan yang dikerjakan Allah kepada umat saat itu dan kepada nenek moyang mereka. Semua itu menyadarkan umat Israel bahwa hanya Allah yang terutama. Raja pun berada di bawah kuasa Allah. Jangan tergoda untuk menganggap raja sebagai Allah. Melalui nas ini, kita diingatkan agar tetap menempatkan Allah sebagai yang terutama. Di sekitar kita begitu banyak godaan yang dapat menarik kita untuk menjauh dari Allah
dan menempatkannya menjadi yang kedua. Godaan bisa datang tanpa kita sadari. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang, sehingga kita menjadi lebih memuja orang tersebut dibandingkan dengan Allah. Oleh karena itu, waspadalah terhadap segala godaan. Allah tetaplah yang utama. Dialah penguasa satu-satunya di bumi dan di surga. Manusia tetaplah manusia. Sehebat apapun dia tetaplah manusia yang punya kekurangan. Hanya Allah lah yang empunya kesempurnaan. Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Tuhan berkenan membuat kita menjadi umatnya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Tuhan berkenan untuk membuat kami menjadi umatnya. Itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami dalam menjalani kehidupan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun agama kita wujudkan